Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Angelina Zarlinor Patricia dari kelas THPA. Pertama-tama, marilah kita perbanyak mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semua sampai pada kita semua hingga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Amin. Kepribadian menggambarkan keimanan seseorang. Kita bisa mengetahui keimanan seseorang melihat dari tingkah laku kesehariannya. Di sini, saya lebih memfokuskan masalah keteladanan, mengaitkannya dengan akhlak Rasulullah SAW. Karena Rasulullah orang yang berakhlak mulia, yang wajib kita teladani perbuatannya. Tidak bisa dipungkiri, dengan memakan waktu yang cukup singkat, beliau bisa membawa agama Islam menjadi jaya. Itu semua tidak lain hanya dikarenakan beliau mempunyai kegigihan serta semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas dari Allah. Juga beliau mempunyai akhlak yang terpuji. Beliaulah sosok manusia sempurna dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga berkehendak agar setiap mukmin menjalani kehidupannya dengan meladani beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kehidupan desa telah membuat beliau menjadi orang yang bertanggung jawab dan tabah dalam menghadapi segala penderitaan. Ia semakin terkenal sebagai seorang pemuda Hashim yang luhur, seorang bangsa Quraisy yang mempunyai kedudukan tinggi, keturunan orang yang terhormat dan disegani di kota Mekah, namun tidak sombong dan tidak pula membanggakan diri. Beliau adalah manusia yang luhur hatinya. Siapa yang melihatnya, tiba-tiba timbul rasa hormatnya. Dan siapa yang bergaul akrab, otomatis akan mencintainya. Di antara akhlak Rasulullah SAW yang patut kita teladani atau laksanakan adalah: pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan amal yang pertama sekali akan ditanya di akhirat. Jika sholatnya baik, maka akan ada harapan amal yang lainnya akan baik. Selain itu, sholat akan memberikan pengaruh kesehatan fisik dan rohani, serta kesehatan sosial, apalagi sholat tersebut dilaksanakan secara berjamaah. Karena demikian pentingnya sholat, hingga sampai menjelang ajalnya atau menjelang wafatnya, beliau mengingatkan umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Kedua, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang beliau ajarkan adalah menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua, terutama ibu. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang siapakah orang yang harus lebih dahulu dihormati, beliau menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu," sampai 3 kali, dan kemudian bapakmu. Akhlak mulia lainnya yang beliau ajarkan adalah menghormati dan memuliakan tetangga. Karena tetanggalah orang yang terdekat dengan kita. Selanjutnya, beliau juga mengajarkan akhlak terhadap lingkungan. Beliau mengajarkan agar memelihara dan menjaga kebersihan. Beliau menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ketiga, kejujuran merupakan salah satu sifat teladan yang harus ada dalam setiap umat muslim, dimanapun dan kepada siapapun. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong sekalipun. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim dapat meladani sifat jujur yang nantinya menjadi kunci dari kesuksesan.
Keempat, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Bagi Nabi Muhammad SAW, doa adalah harapan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala kegiatan yang dilakukan mendapat ridho darinya. Kelima, tidak terlalu mementingkan hal duniawi. Yang diutamakan Rasul adalah kehidupan di akhirat nantinya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, berbeda dengan kehidupan yang ada di akhirat nantinya yang akan kekal. Untuk itu, kita sebagai umat muslim, marilah meladeni akhlak Rasul agar nantinya kita mendapat berkah di dunia dan di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diamalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.